Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Pada suatu hari, Yesus bersabda, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tidak seorang pun akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Di tepi danau yang tenang, Yesus duduk dan memanggil sahabat-sahabatnya. Ia ingin mengajak mereka berjalan bersama untuk menyebarkan kasih. Petrus, ikut aku ya. Aku siap, Yesus. Aku mau ikut Engkau. Yohanes, mari ikut aku. Aku juga mau, Yesus. Aku mau jadi sahabatmu. Sekarang, Yesus juga memanggil kita semua.
bukan hanya nelayan seperti Petrus dan Yohanes, tetapi juga anak-anak yang baik hati dan suka membantu. Siapa yang mau ikut aku? Siapa yang mau membawa kasih kepada dunia? Aku anak sekolah. Aku mau belajar dan berbagi dengan teman-temanku. Aku ingin menolong orang sakit. Aku ingin jadi dokter. Mau jadi suster. Aku ingin mendoakan dan membantu orang lain. Aku mau jadi bruder. Aku ingin melayani dan membantu orang lain. Ingin jadi romo. Aku ingin memimpin misa dan membagi roti hidup. Mau jadi guru. Aku mau mengajar anak-anak supaya pintar dan hebat. Terima kasih anak-anakku. Teruslah berjalan bersamaku dan sebarkan kasih kemanapun kamu pergi. Marilah kita berdoa sama-sama. Tuhan, ajar kami mendengar panggilan-Mu dan menjadi sahabat-Mu seumur hidup kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Setiap dari kita punya panggilan yang indah. Maka, mari kita bernyanyi dan bersukacita, karena Yesus memanggil kita semua untuk menjadi sahabat-Nya.
Wah, keren-keren banget ya. Ternyata tadi banyak banget yang terpanggil. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi apa lagi? Suster. Jadi guru juga Kak tadi. Iya, ada yang jadi guru, ada yang Terus jadi jadi dokter, Romo. Romo Jadi gitu Romo ya, juga. ada Ya, banyak banyak banget banget, ya. banyak banget. Nah, kebetulan banget di sini di minggu panggilan spesial ini kita juga udah kedatangan para bruder, suster, juga frater. Mending kita sekalian undang mereka aja ya, Bener perwakilan banget, Kak, langsung aja. untuk bergabung bersama kami di sini. Boleh suster, frater dan juga bruder? Biar adik-adiknya barangkali mau ngepoin suster sama frater atau juga bruder, silahkan. Oh, dua aja. Oh, enggak apa-apa. Oh, udah. Oke, terima kasih ya. Nah, berhubung kakak-kakak udah sama suster dan frater, di sini adik-adik ada yang mau nanya nggak seputar dengan panggilan? Jadi kayak nanti kalau jadi Romo itu kita harus ngapain, gimana caranya, kalau jadi suster tuh harus ngapain. Nah, buat adik-adik yang mau nanya, silakan bisa diangkat tangannya, oke? Yo, siapa yang mau tanya? Tanya gimana sih Ayo. kehidupan di biara? Oh, ini ada yang mau tanya. Sebentar ya, yo maju. Suster dari mana? Suster dari mana? Ini namanya? Gendis. Oh, dari ada adik gendis tanya, suster dari mana? Wah, dapat hadiah tuh yang mau tanya. Tepuk tangan dulu. Halo, namanya siapa nih? Namanya siapa? Namanya Gendis. Namanya gendis. Oh, Gendis. Kalau suster, suster namanya Suster Avila. Kalau dari mana? Aslinya dari NTT, tapi sekarang tinggalnya di Kota Baru di seberangnya gereja. Hai, salam kenal ya. Halo suster. Salam kenal. Suster namanya siapa? Oh, yang satu lagi namanya siapa? Halo Gendis. Halo. Halo. Halo, perkenalkan suster namanya Suster Aryani. Suster Ayani. Ya, Suster Aryani. Suster aslinya suster orang Bali, tapi lahir besar di Sumatera. Nah, sekarang suster tinggalnya di Jogja, menemani kakak-kakak asrama Stella Duce 1 Samirono. Terima kasih suster. Terima kasih Gendis. Fraternya nggak ditanya? Yang cowok boleh tanya yang untuk frater ya. Ya, oke, atau terima bruder. kasih Gendis. Sekarang gantian ya. Tadi mana duluan ya? Ini udah. Rasanya jadi suster itu gimana sih? Ini namanya siapa? Kinan. Oh iya betul ya. Gantian ya. Adik namanya siapa? Kinan. Oke, dari adik Kinan. Suster rasanya jadi suster gimana suster? Kalau saya bisa kelihatan ya, rasanya pasti senang. Ada juga kadang sedih juga, tapi lebih banyak senangnya sih. Karena kenapa? Karena bisa berkumpul bersama, bisa melayani sesama lewat penutusan saya setiap hari. Terima kasih, Suster. Ini yang ditanya cuma suster ya? Oh, kita gantian ya, gantian. Oke, gantian ini ya. Ada suster cilik. Ya, suster kecil. Yang pakai jubah coklat itu siapa ya? Siapa itu ya? Siapa ya kira-kira ya? Kenalan dulu ya. Yang angkat tangan boleh maju ke depan biar tidak ketinggalan ya, boleh maju ke depan biar boleh bergabung di sini. Ayo. Baik, namanya adik siapa? Eca. Eca. Baik, Eca.
Kalau jubahku coklat biasanya rasa coklat manis kan, tapi sayang orangnya nggak manis. Baik Eca, nama saya Matius Nduru dari Nias. Ya, tarekat kustodi Kapusin. Ya, saya jauh-jauh dari Nias hanya berkunjung sini, bukan saya masih seorang pelajar juga. Itu aja Eca. Halo brother. Ya halo, tapi saya bukan frater, saya milih jalan sebagai seorang bruder. Iya. Tapi mungkin Eca pernah lihat juga frater yang pakai mirip ini kan? Tapi dia itu frater, tapi saya milih bagian dari bruder. Gitu Eca. Salam kenal brother. Oh salam balik. Terima kasih Eca. Oke adik-adik, di sini kita juga kedatangan nih dari ada frater. Nah, dari tadi kan pertanyaannya tentang kita nanya ke suster mulu kan. Nah, sekarang gantian kita nanya ke frater. Oke. Frater ceritanya dari kecil sampai jadi frater gimana? Ini dengan adik siapa namanya? Cyril. Cyril. Baik, jadi Bruder akan menjawab pertanyaan dari adik Cyril. Ceritanya bagaimana bisa dari kecil sampai bisa menjadi Bruder itu bagaimana? Jadi sejak kecil itu Bruder belum mengenal apa itu Bruder, apa itu Romo. Tetapi sejak SMA itu Bruder sudah tahu, kakak sudah tahu bahwa ada panggilan untuk menjadi Bruder. Kemudian kakak waktu itu tinggal di asrama susteran, jadi kakak juga tahu bahwa ada panggilan hidup untuk menjadi Bruder, menjadi Romo, menjadi suster. Nah dari situ setiap hari itu kami misa di biara suster itu didatangi oleh para Romo. Jadi dari situ kakak tertarik untuk masuk menjadi seorang Bruder. Begitu. Terima kasih ya. Oke, gimana suster? Mau siapa lagi yang mau nanya? Ini semua maju. Oke, satu-satu ya. Pertanyaannya untuk siapa nih? Frater. Untuk Frater Koko, monggo. Oke, ya. Gimana? Pertanyaannya apa? Caranya jadi frater gimana? Caranya jadi frater gimana? Cara Ter? jadi frater bagaimana? Pertanyaan yang bagus. Cara jadi frater ada dua. Satu, masuk ke seminari menengah dulu. SMA di Seminari Mertoyudan bisa di Magelang, di Seminari Wacana Bakti bisa di Jakarta, ada banyak seminari menengah. Tapi kalau adik mau kuliah dulu juga bisa. Dan nanti setelah kuliah sudah bekerja, jadi orang yang hebat, bisa kontak Romo Kun di depan sana. Atau Romo-Romo, atau bruder-bruder, atau suster-suster yang lain setelah adik-adik bekerja jadi orang yang hebat, bisa kontak dan bisa nanti masuk biara. Terima kasih. Sekaligus ini pesan sponsor, Bapak Ibu orang tua yang baik, panggilan dimulai selalu dari keluarga. Bapak Ibu semua adalah promotor panggilan dan paling tidak sekali seumur hidup, tanyalah kepada anak-anak Bapak Ibu. Mau nggak jadi Romo? Mau nggak jadi suster? Mau nggak jadi bruder? Dan Bapak Ibu akan turut serta membangun gereja kita bersama. Adik-adik cukup dulu ya, biar misanya nggak kepanjangan. Nanti setelah misa kita ada acara lagi dan bisa bagi-bagi hadiah lagi. Datang ya, oke? Makasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih suster. Buat Frater adik-adik juga yang sudah Bruder. maju, nanti pertanyaannya dipending waktu di stand ya. Bisa ditanya ya.